Kalau yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanah. Waduh, Bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya, kok mau diambil alih atau dengan kurikulum apa yang nggak salah? Dia ingin dan berencana pasti akan dilaksanakan khutbah dengan perempuan, azan menghadap kepada jemaah, sholat renggang-renggang wanita di depan, terus lagi mengatakan Al-Quran qala Rasulullah. Apakah itu ada di dalam kurikulum Kementerian Agama? Semua ini tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan respon atau tanggapan terhadap supporter Panji Gumilang. Katanya ini adalah mahasiswa UIN. Entah apalah dia itu. Katanya dia mengaku sebagai orang sipil atau orang biasa, tidak berpihak kemana-mana. Tapi dia hanya menyayangkan terhadap sikap pemerintah dan juga kepada Bareskrim. Kenapa menangkap Panji Gumilang yang tidak salah apa-apa. Ini adalah ciri-ciri orang yang munafik, orang yang tidak tahu apa itu kebenaran dan berbicara tentang kebenaran tapi dia tidak tahu apa sejatinya kebenaran. Sesuatu yang sudah salah, sesuatu yang sudah menyimpang, sesuatu yang sudah sesat, difatwakan sesat, sesat dan menyesatkan, masih saja dibela. Dan pembelaannya tidak menggunakan dalil, ya. Jadi ini hanya akan menjadi sesuatu yang kalau menurut saya pribadi ini gak penting orang ini, tetapi menggemaskan terhadap perkataannya. Menggemaskan sekali. Coba kita simak. Muhammad Afifuddin, Koordinator Bela Al Zaitun. Iya, Selamat malam, Assalamualaikum Bang Afif. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau tanya pertama kali kepada Bang Afif sebelum nanti akan saya tanya kepada Pak Zainud Tauhid. Sudah dengar kabar dong pastinya bahwa pemerintah akan mengambil alih Al Zaitun, khususnya Kementerian Agama. Setuju tidak? Setuju. Begini, kalau yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanah. Waduh, kalau di dalam perkara menyampaikan perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat itu boleh. Berpendapat untuk apa? Untuk sesuatu yang berbau fikih, ya, berbau fikih. Tapi di dalam perbedaan berakidah tidak boleh berbeda pendapat. Misalkan tentang Al-Quran, kalam Allah atau kalam Nabi Muhammad, di sini jelas ini tidak boleh berbeda-beda pendapat. Yang satu mengatakan kalamnya Nabi Muhammad, yang satu mengatakan kalamnya Jibril, yang satu mengatakan kalamnya Allah. Allah menyampaikan A kepada Jibril, Jibril menyampaikan C kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan D kepada kita. Dengan apa? Kalimatnya dirangkai-rangkai, dikarang-karang. No, Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, seluruh ulama menyatakan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Analoginya gimana? Misalkan Anda mengirimkan surat kepada saya, ya. Anda mengirimkan surat kepada saya melalui Gojek. Lalu Gojek itu membuka suratnya dan membacakan di depan saya. Apakah surat itu adalah karangan si Gojek atau kalamnya Gojek? Tetap si Gojek akan bilang kalau ini adalah kalamnya Anda. Dan begitu pun saya, ketika saya mendapatkan kalam tersebut atau perkataan dari Anda ini dari Gojek, saya akan menyampaikan kepada orang-orang bahwa Anda telah mengucapkan seperti ini kepada saya. Ini bukan perkataan saya. Begitu. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nabi Muhammad pun tidak pernah mengucapkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Jibril. Meskipun Nabi Muhammad mendengarkan dari Jibril langsung. Begitu. Dan kemana logika Anda bermain? Logika buntu yang Anda gunakan kalau begitu. Merdeka. Merdeka seenak jidat kalau begitu. Apa-apaan anak ini? Oleh konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya. Kok mau diambil alih atau dengan Kurikulum apa yang nggak salah? Dia ingin dan berencana pasti akan dilaksanakan khutbah dengan perempuan. Apakah itu dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak menyalahi kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Agama? Terus yang kedua, mendoktrin santri-santrinya dengan azan menghadap kepada jemaah. Apakah itu bukan sesuatu yang salah? Apakah itu ada di kurikulum Kemendikbud atau Kementerian Agama?
Tidak ada. Sholat renggang-renggang wanita di depan. Apakah ada itu di kurikulum Kementerian Agama? Terus lagi mengatakan Al-Quran qala Rasulullah. Apakah itu ada di dalam kurikulum Kementerian Agama? Semua ini tidak ada. Tetapi ini diajarkan di Al-Zaitun. Dan ini katanya benar. Nggak benar. Karena apa? MUI sudah memberikan pernyataan tegas apabila ingin mengembalikan Al-Zaitun kepada akidah yang benar, yang lurus, maka seluruhnya harus diganti. Harus wajib diganti. Karena ibarat suatu gelas, gelas ini sudah terkontaminasi dengan racun, dengan bakteri, dengan kotoran, maka sudah tidak layak lagi untuk diminum. Tidak layak lagi meskipun mau ditambahkan air. Tetapi apa? Dibuang itu air yang sudah terkontaminasi, lalu dicuci dan dimasukkan air yang baru lagi, air yang jernih. Begitu. Ini apa-apaan orang ini? Besar dengan dalil lah dibina, bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada syekh dan sebagainya. Dengan apa ingin memisahkan syekh dari Pondok Pesantren Al-Zaitun agar bisa dibina, dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Oke. Terbukti dikit-dikit katanya. Artinya kita itu di sini mengkriminalisasi seorang syekh, seorang profesor, seorang doktor, seorang ulama, ustadz, kiai yang amat beramat mulia, terhormat beramat amat hormat, itu si Panji Gumilang. Saya sampai kehilangan kata-kata ya, saking jengkelnya. Saya sudah lebih 2 bulan ini bahas Panji ini ya. Panji ini gak ada habis-habisnya, ya Allah. Ini seorang Panji Gumilang bukan lagi seseorang yang menjadi terduga-duga seorang penistaan agama. Perkataannya telah menista agama. Apakah Anda ingin menyusul Panji Gumilang ke sana? Contoh sebagai orang tua dari santri, ajaran yang diajarkan kepada anak Mbak Leni yang dianggap salah menurut Mbak Leni, menyimpang, itu apa contohnya? Ya andai saya anak saya masih di sana Ya. gitu ya, melihat non muslim dimasukkan ke barisan sholat itu kan itu Oke. sudah menyimpang Oke, gitu. langsung Betul. ditanggapi Bang. Masa itu nggak mau diganti? Non muslim dan muslim dalam ibadah Dicampur, sholat. ya, Bagaimana? dalam masjid kan. Ya. Ketawa ya. Ini si pembela Panji ini Karakternya juga ketawa. harus wudhu dulu gitu. Oke, Jadi Bang gini, Afif dijawab. Ya, yang pertama kita bedakan dalam tadi kan masalah ibadah, oke? Dalam hukum Islam itu ada dua. Ada perihal syariah, ada perihal fikih. Fikih, Nah, oke. perihal syariah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Fikih ini pemahaman para fuqaha terhadap Al-Quran itu. Nah, berbicara tentang Al-Quran Sunnah kalian, ya, Al-Zaitun itu tidak sama sekali menggunakan Al-Sunnah. Itu Panji Gumilang tidak menggunakan sunnah. Kalau dia menggunakan sunnah, sudah pasti itu perempuan ditaruh paling belakang. Dan orang non-muslim itu pasti tidak akan ada di situ. Disuruh nunggu di ruangan tertentu, baru setelah selesai ibadah, peribadatan, boleh gabung untuk makan-makan kayak untuk apa gitu. Boleh. Tapi di sini Panji Gumilang, no. Mencampur adukan laki-laki dan perempuan, menempatkan orang non-muslim di situ. Ini ada uzur apa? Mau menciptakan perdamaian, tidak usah mencampur adukan akidah hanya untuk membangun perdamaian. Cukup toleransi. Kalau memang mau membangun gereja di Al-Zaitun, ya bangunlah. Tapi di tempat terpisah. Di luar komplek Al-Zaitun boleh. Bilang saja yang membangun Panji Gumilang untuk membangun perdamaian. Begitu. Tidak perlu mencampur adukkan. Sebagaimana Istiqlal dan Katedral, itu mereka berhadap-hadapan tuh gereja dan masjid. Tetapi terpisah jalan. Begitu. Itu namanya toleransi. Sendiri. Nah, dalam ibadah, ya, yang jadi permasalahannya apa? Apakah muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Oke, tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah. Kenapa dia ikut sholat? Baik. Gak masalah katanya ya. Meskipun orang muslim di barisan sholat. Ya Allah. Landasannya apa? Landasannya Anda itu mengucapkan hal demikian apa? Kalau hanya untuk perkara toleransi, tidak perlu mencampur adukan ibadah. Sudah saya ulang berapa kali ini. Tapi anak ini memang pembela kelas kakap juga ya. Ini sama dengan Pablo ini. Ada pembongkaran dalam hal pengajaran di Al-Zaitun. Oh, itu nggak perlu. Karena perlu. begini, dalam Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, Baik. bahwa seseorang itu berhak memilih tempat belajar. Ya, baik. Nah, ketika diganti berarti dia hilang dong haknya. Oke, baik. Berarti ada suatu rencana yang ingin demikian Baik. ini. Karena Panji Gumilang telah mendoktrin para guru-gurunya untuk mengajarkan sebagaimana ideologi yang telah dia bangun. Mempercayai Al-Quran begini, melakukan sholat begini, ingin mengadakan khutbah Jumat wanita, semuanya itu adalah menentang sunnahnya Rasulullah. Bukankah kita mengikuti jejak Rasulullah? Kalau kita merasa ajaran Rasulullah kurang sempurna, artinya kita merasa bahwa kita lebih baik daripada Nabi Muhammad. Dah cukup.
Ya, ini adalah orang dungu nih, orang dungu yang mencoba untuk berbicara, tetapi pembicaraannya kalau bagi saya pribadi ini adalah gak jelas. Oke teman-teman, kalian bisa menilai sendiri. Kalian bisa menilai sendiri pernyataan dari orang ini. Arahnya mau kemana, tujuannya apa, kalian pasti tahu. Ya, kalau saya melihat di sini, kalau dia mengaku sebagai orang yang netral, bukan orang NII, bukan orang ini, bukan itu. Tetapi kalau saya menduganya di sini, orang ini telah menjadi pengikut setianya Panji Gumilang, pemuja setia, begitu.